Ma'asyiral muslimin wal muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Hadratul Mukarramin, jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para guru, para orang tua, bapak haji, ibu hajah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita hari ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita, hari ini adalah surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ada 11 ayat. Duha artinya adalah naiknya matahari sepenggalan. Waktu duha adalah waktu yang paling sempurna. Cahaya matahari terang tapi tidak menyengat, dan juga tidak terlalu dingin. Maka waktu duha itu menjadi waktu yang paling sempurna dari sisi terangnya. Karena itulah sebagian ulama mengatakan nanti di dalam surga itu waktu terangnya itu adalah seperti terangnya waktu duha. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu. Di dalam Al-Quran banyak Allah menggunakan sumpah dengan waktu. Di antaranya ini adalah waktu duha. Yang menjadi latar belakang atau sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha adalah anggapan dari orang-orang musyrikin bahwa Nabi ditinggalkan oleh Allah. Yang nanti ayatnya itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi dianggap oleh orang-orang musyrikin, Nabi dibenci oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena terhentinya turunnya wahyu beberapa hari. Jadi setelah 10 surat turun, diantaranya Al-Alaq, surat Al-Bayyinah, Al-Fajr. Setelah 10 surat turun itu berhenti tuh wahyu, kagak turun. Ada ulama mengatakan sampai 40 hari tidak turun wahyu. Sementara Nabi sudah menikmati kenyamanan, kerinduan ketika wahyu itu turun.
Seringnya malaikat Jibril ketika Nabi ada di Gua Hiro nemenin Nabi, hati sudah enak, nyaman, tenang, selalu ada jawaban setiap peristiwa. Tiba-tiba wahyu berhenti. Nabi tidak tahu apa yang terjadi. Nah, menurut sebagian riwayat, kenapa malaikat Jibril tidak datang lagi ke rumah Nabi menyampaikan wahyu? Karena ada anak anjing, apa nyebutnya? Kekirik ya. Ada anak anjing mati di kamar Nabi dan nggak ada yang tahu. Akhirnya tidak segera dikeluarkan dari kamar Nabi. Nah, gara-gara itulah kemudian malaikat Jibril tidak mau masuk ke kamar Nabi karena adanya bangkai anjing. Sehingga kata ulama, jangankan hidupnya, matinya saja anjing kalau ada di dalam rumah kita, malaikat itu tidak masuk. Di dalam hadis, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan ada anjing. Gambar yang model seperti apa? Gambar yang model 3 dimensi, patung apa saja, mau patung binatang, patung orang, malaikat tidak mau masuk. Apalagi gambar-gambar yang mempertontonkan aurat. Bapak punya lukisan 3 dimensi, timbul dia, mau kuda, mau apa. Itu sebagian ulama mengatakan malaikat nggak masuk. Bagaimana kalau motivasinya adalah menikmati seni? Itu kan seni namanya. Islam tidak mengharamkan seni selama seni itu tidak mengantarkan kepada maksiat atau musyrik. Islam tidak melarang dan tidak menghalangi orang berkreasi, punya seni, hobi, selama tidak mengantar kepada maksiat atau syirik. Nah kan kita ini pakaian juga karena pakai seni. Ibu-ibu pakai jilbab itu ada seninya, ada yang diputar di atas, ada yang diputar di leher. Seni itu penting, tapi selama tidak mengantar kepada syirik dan maksiat. Artinya di dalam rumah kita boleh saja ada gambar, tapi selalu mencerminkan adanya kebaikan. Maka kemudian ulama menganjurkan meletakkan vas bunga, meletakkan guci, meletakkan foto, meletakkan lukisan, selalulah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena selain itu nanti menjadi tempat bersemayamnya, tinggalnya makhluk-makhluk selain manusia. Dia nempel di patung, dia nempel di guci, dia masuk pada kendi, dia masuk nempel pada foto lukisan. Itu setan mencari media-media begitu. Maka kemudian ketika kita di dalam rumah pun baca Quran, berzikir, maka dia tidak akan bisa menempati ruang-ruang itu.
Yang kedua adalah adanya anjing. Apakah Islam melarang orang memelihara anjing? Tidak, enggak melarang. Tidak melarang, hanya saja penempatannya. Kalaulah kita memang butuh anjing untuk menjaga rumah, maka letakkan dia di luar rumah. Aksesnya dibatasi, jangan sampai masuk ke dalam rumah. Karena itu tadi hadisnya. Nabi Ibrahim saja anjingnya ada berapa? 12.000. Karena menjaga domba-domba yang begitu banyaknya. Ya, artinya secara keharaman memeliharanya tidak masalah. Hanya penempatannya dan perlakuannya yang harus dijaga. Dan disitulah kemudian sedang menunjukkan kepatuhan hamba terhadap perintah agama. Agama melarang, iya. Agama nyuruh, ayo. Nah kan kalau kita lihat dari segi anjing tuh kadang-kadang resep ngelihatnya kalau kecil-kecil tuh, kemudian ada banyak modelnya, tipenya kan. Tapi kenapa kemudian itu sedang menunjukkan kita patuh nggak terhadap setiap larangan, selalu ada hikmah di baliknya. Nah akhirnya kemudian setelah bangkai anjing itu dikeluarkan dari kamar Nabi, barulah setelah itu malaikat Jibril datang membawa wahyu. Nah akhirnya tuduhan orang kafir bahwa Nabi ditinggalkan oleh Allah itu nggak benar. Allah akan selalu membimbing, meridhoi setiap langkah Nabi. Karena di Mekah Nabi itu masih dikit pengikutnya. Bahkan Nabi sering berhalwat menyendiri di Gua Hira karena tidak ada teman untuk sharing selain Khadijah istri Nabi. Setiap datangnya wahyu dan setiap datangnya malaikat Jibril, Nabi selalu merasa tenang, nyaman, dan dapat jawaban. Karena udah makin akrab, makin dekat dengan malaikat, tentu kalau berpisah lama ada rindu. Kerinduan itu melahirkan kekhawatiran. Kekhawatiran melahirkan rasa takut. Maka ketika orang-orang kafir melihat Nabi itu gelisah, maka mereka menganggap Nabi ditinggalkan oleh Allah. Bahwa Muhammad udah enggak diperduliin lagi sama Tuhannya. Nah, itulah kemudian menjadi sebab diantaranya yang dikemukakan ulama akan sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha. Nah, padahal nanti anugerah Allah yang Allah berikan kepada Nabi itu banyak. Terutama wala saufa yu'tika rabbuka patardo, ridho itu yang paling penting. Apapun tidak ada harganya dibandingkan dengan ridho Allah. Apa jadinya kita mendapatkan berbagai fasilitas tapi Allah nggak ridho? Nggak nikmat. Nikmat terbesar manusia dari Tuhannya adalah keridhaan. Maka masuk surga itu nikmat. Tapi nikmat terbesar adalah ketika Allah mengatakan aku ridho terhadapmu. Wah, itu yang paling besar. Oleh sebab itulah maka kita kan ibadah untuk nyari apa? Mencari ridho. Itu yang apa itu ridho? Kepuasan hati di mana Allah menerima kekurangan ibadah kita, memaafkan kesalahan kita.
merelakan kehidupan kita, itu luar biasa. Ridho yang kita cari. Nah, itulah nanti anugerah Allah kepada Nabi. Allah mengikrarkan Allah ridho kepada Nabi. Kalau kita kan belum. Apa Allah ridho apa enggak sama kita? Kan belum. Kita baru minta, baru nyari. Tapi kalau Nabi mah sudah dikasih. Itu inti daripada ayat itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, demi waktu duha, matahari naik sepenggalan, cahayanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Duha, turunnya siksa itu kadang di waktu itu duha. Bencana itu kadang-kadang duha, kemudian ba'da maghrib, kemudian tengah malam. Itu sering bencana datang di 3 waktu itu. Allah bilang dalam Quran, apa aminu ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah manusia merasa aman ketika datang siksa kami di waktu duha, wahum yal'abun, dan mereka sedang bermain. Maka dalam Islam ada namanya salat duha, mengawali hari. Untuk apa? Untuk mengisi waktu utama itu dengan bersyukur, beribadah kepada Allah. Ada Allah bilang, apa aminu ahlul qura ayyatiyahum ba'suna lailan wa hum naimun. Apakah merasa aman manusia ketika datang siksa kami di waktu malam dan mereka dalam keadaan tidur? Maka kemudian waktu duha Allah jadikan sumpah karena memang pentingnya waktu duha. Oleh sebab itulah kemudian Idul Qurban itu disebutnya udhiyah. Udhiyah itu hari raya kurban. Kenapa disebut udhiyah yang sama dengan kalimat duha? Sebab penyembelihan itu dianjurkan di waktu duha. Makanya kalau salat Idul Adha itu lebih pagi daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena setelah Idul Adha, kemudian kita langsung mempersiapkan penyembelihan di waktu duha. Maka disebut udhiyah. Kemudian ayat kedua, walaini idza saja, demi malam apabila telah menutup atau telah sunyi. Dari duha pindah kepada malam sebagai penyempurna dan penyeimbang. Kalau duha di mana manusia baru mulai aktivitas, malam manusia sudah selesai aktivitas. Ada ulama bilang begini, bagusnya ujung bagaimana awal. Awalnya baik, maka ujungnya pun akan baik. Kalau awalnya saja sudah ribet, maka kesononya akan ribet. Di waktu duha orang semangat, cerah, nikmat, maka nanti malam dia sudah bisa istirahat dengan tenang. Itu digambarkan dalam hidup. Kalau orang di masa-masa mudanya dia sudah bekerja keras, dia sudah isi hidupnya dengan berbagai karya dan aktivitas, nanti di waktu tuanya dia tinggal menikmati hasilnya. Tapi kalau di masa waktu duha, di awal itu hidup itu sembarangan, hidup itu tidak dipersiapkan, ya nanti tua apa yang mau dipanen?
Maka bahasa orang sufi bilang begini, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang cerah di awalnya, permulaannya, maka akan cerah di akhirnya. Jadi itulah kemudian kalau orang kita beriman, selama kita nih menjalani hidup dari muda kita beribadah, kita beriman kepada Allah, yakin nanti di ujungnya akan cerah juga. Artinya kita akan tetap membawa iman, namanya husnul khatimah. Lalu ada ulama yang mengatakan begini, awal hidup itu adalah kuburan, barzah. Itu permulaan hidup kita. Hidup yang hakikat adalah hidup kita diawali di alam barzah. Kalau di alam kuburnya, alam barzahnya itu bagus, maka kesananya lebih bagus. Kalau di kuburnya repot, wah kesononya juga lebih repot. Maka bahasa Nabi, al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirat. Kubur itu terminal pertama dari rangkaian terminal akhirat. Fa in naja minhu, kalau dia selamat di kubur, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan lebih gampang. Jadi orang mati itu, itulah awal perjalanan, bukannya akhir. Kan pindah kepada kehidupan yang lebih kekal. Enggak ada segala macam yang ada di dunia akan hilang nantinya, rasa sakit dan segala macamnya. Kalau memang di awal perjalanannya udah bagus. Maka kubur itu awal kehidupan, sebab yang namanya mati, kata Imam Al-Ghazali, bukan faqdul hayat tapi taghayyurul hal. Yang namanya mati bukan hilangnya kehidupan, tapi berubah keadaan. Ya kita tetap hidup, nggak ada matinya. Yang mati kan cuma jasad. Ruh nggak mati, maka hidup terus. Dan lebih bebas. Kenapa? Sekarang ruh kita tuh terikat oleh jasad kasarnya, sehingga terbatas. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun sudah sepuh, walaupun sudah tua, ruhnya tetap muda. Kenapa? Karena keinginan masih tetap banyak. Ya kan bapak-bapak masih senang ngelihat kalau ada yang cakep-cakep, kan masih senang. Ruhnya masih resep, cuman jasadnya udah tua. Mau ngapa-ngapain jadi terbatas. Ruh itu tetap muda. Tetap pengen meniti karir, tetap pengen rumah bagus, kendaraan mewah, masih tetap pengen. Berarti kan ruhnya masih muda. Hanya terbatas oleh jasad. Jasad mau udah lemah, udah kagak bisa kesono kemari kayak dulu lagi, gitu kan. Maka kematian itu adalah berubahnya keadaan. Tadinya jasad ini kasar, lalu kemudian berubah, akhirnya hanya ruh yang ada dan bebas dia. Nah itulah kemudian waktu duha dan waktu malam. Kemudian ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu, atau Tuhanmu tidak membiarkanmu, wa ma qala, dan tidak benci. Karena berkembang pembicaraan, Nabi putus dari wahyu atau wahyu tidak turun lagi, itu dianggap Allah sudah ninggalin Nabi. Kata bahasa kita begini, kalau bahasa orang sini, rasain lu ditinggalin sama Tuhan lu, gitu bahasanya.
Dan itu tantangan dakwah namanya. Tantangan dakwah. Menyampaikan kebenaran, risalah selalu ada tantangannya. Apalagi Nabi. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi itu kan 15 hari wahyu tidak turun. Hanya karena Nabi tidak ngucap insya Allah. Ditanya siapa Ashabul Kahfi, siapa Raja Iskandar Zulkarnain, apa itu ruh? 3 pertanyaan itu yang ditanyakan oleh orang Yahudi, Nabi enggak ngomong insya Allah. Saya jawab besok. Itu yakin bener karena malaikat Jibrilnya kan turun terus. Tapi gara-gara Nabi enggak ngucapin insya Allah, ditegur oleh Allah, tidak turun wahyu 15 hari. Nabi gelisah. Padahal udah janji besok menjawab. Ternyata malaikat Jibrilnya tidak turun. Lima 15 hari. Begitu malaikat Jibril turun, Nabi, ya Jibril, kemana baik? Nungguin ini. Tapi kan malaikat Jibril bilangnya, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami enggak turun kalau kagak ada perintah. Allah bilang jangan, iya jangan. Allah bilang turun, ya turun. Nah, bagaimana malaikat mah sesuai dengan perintah Allah. Rupa-rupanya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda illa ayyasha Allah. Jangan ngomong besok saya kerjain tanpa mengucapkan insya Allah. Kita kan biasa begitu. Tapi memang kita bukan siapa-siapa yang gak ditegur sama Allah. Dicuekin aja. Kagak penting. Tapi Nabi mah karena memang manusia pilihan, bahasanya begini, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang sebenarnya enggak apa-apa menurut kita, tapi jadi masalah bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita nggak nyebut insya Allah, kadang insya Allah itu juga dibantah, nggak usah insya Allah deh, pastiin aja, gitu kan. Kita nggak nyebut, ya nggak masalah, nggak ditegur, orang kita bukan siapa-siapa. Tapi bagi orang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah, itu jadi masalah. Kenapa? Karena dia akan jadi contoh dan tauladan bagi orang lain. Bagaimana kalau keburukannya di contoh orang? Nah, akhirnya kemudian kita tapinya tetap diharuskan mengucapkan insya Allah. Nah, itu pernah terjadi sehingga akhirnya nih ayat ini menunjukkan perjalanan dakwah Nabi luar biasa. Kemudian ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ula itu artinya kehidupan pertama. Ula, awal. Kalau muzakkar nih, kalau dalam bahasa Arab, kalau muzakkar bentuk laki-laki namanya awal. Tapi kalau perempuan ula. Karena bentuknya kalimat muannas. Akhirat itu bentuk kalimat muannas, disandingkan supaya kalimat yang kedua sama, maka disebutnya ula. Yang kedua, supaya di awal ayatnya terbacanya selaras. Waduha walailinya saja
ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal. Nah, itu ada sajaknya begitu, ujung-ujung ayatnya sama. Tapi kalau walal akhiratu khairul laka minal awal, kagak enak. Maka Allah menggunakan kalimat yang sama, bentuk perempuan, ula sebut. Nah, akhirat lebih baik daripada dunia dari sisi mana? Pertama, dunia bukan tempat kita. Allah bilang, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Akhirat kami jadikan buat orang-orang yang hidupnya di dunia tidak sombong, orang yang ibadah kepada Allah. Jadi dunia ini bukan kampung kita. Kampung kita mah akhirat. Kedua, dunia tidak nyaman seperti akhirat. Banyak gangguan, banyak ujian, banyak cobaan. Nanti di akhirat dia lebih baik, karena semua itu udah nggak ada lagi. Orang nggak sakit lagi, nggak bingung lagi, tidak nyari duit lagi, tidak kerja lagi, pokoknya aktivitas dunia udah nggak ada. Yang ada nyantai, tiduran, minum susu matang, susu mentah, kemudian juga jalan-jalan. Nah, itu semuanya. Nah, apa nggak enak? Ya, misalkan bapak bekerja nih, di usia muda bapak kerja ya, namanya kerja capek segala macam, pulang malam segala macam. Begitu usia 50-60 waktu pensiun, kemudian kata bapak dikasih rumah mewah, nggak usah kerja, semua dilayanin, semua tinggal makan, tinggal pakai, tinggal jalan-jalan. Gimana rasanya? Kemewahan dan kesenangan yang kagak ada habisnya. Kalau sekarang kan ada, ya memang duit banyak tapi badan sakit. Ada umur panjang, badan sehat, duit kagak punya. Ya ada aja kurangnya, nggak ada yang lengkap. Nah, oleh sebab itulah Al-Quran menggiring kita untuk menceritakan dan ingat akhirat. Al-Quran itu isinya rata-rata sedang bimbing kita untuk kehidupan sono akhirat, bukan dunia. Kenapa? Karena Al-Quran tahu supaya kita jangan hanya mikirin hidup dunia doang. Kan sekarang orang banyak berpikir bagaimana hidup senang, nggak pernah mikirin bagaimana mati senang. Mati mah kadang-kadang dipikirin, mau mati di mana aja, dah bodo amat. Mati pikirin supaya matinya senang. Jangan cuma memikirkan bagaimana hidup senang, bagaimana matinya senang. Emang mati ada senangnya? Ya ada. Kematian itu adalah gerbang menuju keabadian, gerbang menuju kesenangan yang kekal. Misalkan ibu-ibu, apa mau kemudian perawan selalu? Kan ahli surga mah perempuannya selalu perawan. Mau berapa kali kayak dia bergaul, tetap balik lagi, perawan lagi, perawan lagi. Di dunia mah nggak bisa begitu. Sekali juga habis. Makanya dalam surat Yasin tuh fi syugulin pakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha faqihatu wa lahum
ma yadda'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Sibuk dengan kenikmatan, maka akhirat lebih baik. Karena itulah kemudian kita disuruh untuk berbekal menuju akhirat. Kalau hari Jumat tuh ada fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, bekal yang paling bagus adalah takwa. Punya harta dipakai bertakwa, punya kerjaan sambil bertakwa, punya keluarga yang bertakwa. Itu berarti bekelin untuk akhirat. Apa yang kita minum sekarang, apa ini nyampe di akhirat? Nih, Bapak Ibu minum ini, apa nyampe di akhirat? Ininya mah habis, ntar juga kita pipis. Tapi pahalanya begitu kemudian kita minum bismillahirrahmanirrahim, habis minum alhamdulillah, maka kalimat bismillah dan alhamdulillah yang kita baca waktu minum nyampe di sana. Allah itu detil nanya kita nanti. Pertama, waktu seger minum syukur enggak? Alam nusahih jismaka wa nurawwika bil ma'il bari. Tidakkah aku sehatkan badanmu? Nah, tanya. Itu waktu sehat tuh tidur enak, nyenyak, syukur enggak? Kata Allah begitu. Bangun tibang, oh seger. Itu waktu habis makan, kenyang, enak makannya, syukur enggak? Tanya. Itu habis minum tadinya aus bener, terus minum airnya seger bener, syukur enggak? Nah, ditanya begitu. Kalau ternyata syukur, ya udah dikasih nikmat yang lebih besar. Makanya Allah seneng bener. Innallaha la yardo, bahasa hadis Nabi. Allah itu sangat senang, sangat ridho jika ada hambanya minum seteguk alhamdulillah, makan sesuap alhamdulillah. Itu Allah senang bener kalau ada hambanya begitu. Ini mah udah sepiring gede, nambah juga. Minum enak bener, habis ngopi juga boro-boro alhamdulillah. Gitu doang. Nah sekarang kalau seandainya Allah jadikan air yang begini, begitu nyampe di mulut kita jadi asin, kan kagak enak jadi. Atau kemudian kita udah masuk ini tapi tenggorokannya mampet, bagaimana jadinya? Lah keluar lagi, nikmatnya nggak jadi. Bagaimana nasi yang udah masuk ke dalam perut kita 2 piring, minuman 2 gelas, pagi-pagi kagak mau keluar, 2 hari 3 hari begini aja di depan rumah, apa Pak, aduh agak bisa berak. Bagaimana kalau statusnya begitu? Ya Allah. Makanya ada ulama Pak yang begitu keluar dari toilet dia sujud syukur. Keluar dari toilet tuh langsung dia sujud syukur sama Allah. Ditanya segitunya habis pipis sujud syukur, coba Bapak kagak kisah udah di toilet udah nongkrong lama bener kagak keluar-luar. Apa jadinya? Apa rasanya? Kagak nikmat. Maka ada ulama yang sujud syukur, pulang keluar dari toilet aja sujud syukur. Sayyidina Utsman itu Pak, sahabat Nabi, khalifah ketiga, itu kalau dia masuk ke toilet dia gelar nih ininya, sorbannya di depan pintu toilet. Dia bilang gini, malaikat tunggu ya, saya masuk dulu, tunggu nih duduk di sini.
Kan malaikat yang nyatet amal kita kalau kita masuk toilet kan dia nggak ngikut. Nah ngapain ngikut? Dia nunggu di luar. Maka oleh Sayyidina Utsman, duduk di sini malaikat, ayo. Nanti kalau saya keluar baru ikut lagi. Nah itu luar biasa. Nikmat yang segitu saja sebenarnya kita susah buat mensyukurinya. Mata kita berkedip saja itu nikmatnya luar biasa. Gitu kan. 2 hari Pak, Bapak, Ibu nggak bisa ngedep gini aja, udah kayak ikan gabus. Akhirnya dibawa ke dokter, ngapa Bu, bapaknya ini dokter nggak bisa ngedip. Jadi masalah. Maka nanti kehidupan akhirat akan lebih nikmat daripada itu. Maka bahasa Nabi, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khutira ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh kuping, dan belum pernah dibayangkan nama hati, saking nikmatnya. Kita kalau membayangin aja udah luar biasa. Makanya orang kalau nikmat bener di dunia tuh suka ngomong begini, nikmat bener kayak di surga gitu, padahal dia belum ke sono. Itu saking nikmatnya digambarin begitu, kayak di surga gitu kayaknya, padahal surga lebih daripada itu yang belum pernah kita bayangin nikmatnya, saking nikmatnya. Orang malaikat Jibril aja pingsan ngelihat bidadari, pingsan. Satu hari malaikat Jibril ke surga Aden. Ngapain ya Allah? Ya lihat sono ada yang kurang kali, coba aja didatengin. Malaikat Jibril kemudian masuk tuh ke surga Aden. Begitu masuk, ada gedung-gedung tinggi, tiba-tiba ada cahaya, cahaya terang bener. Malaikat Jibril langsung sujud, dikiranya itu Allah cahayanya. Begitu malaikat Jibril tengok lagi, bidadari lagi senyum. Bidadari senyum aja segitu cahayanya. Kata malaikat Jibril, gua kira siapa? Dikiranya Allah cahayanya masuk. Cuma bidadari. Tuh segitunya. Maka Al-Quran mengarahkan kita untuk hidup yang nyaman daripada hidup susah. Di dunia makan banyak susahnya, senangnya ya kagak selamanya, semuanya serba sebentar. Punya duit sebentaran, bokeh lama apa sebentar, tawa sebentar, nangis sebentar, puyeng sebentar, bahagia sebentar, senang sebentar, tidur sebentar, bangun sebentar, semuanya serba sebentaran. Ada batasnya. Kadang senang ada, ya nangisnya ada. Bisa dibarengin, nangis sambil tawa. Kadang ada duka 2 kali pada waktu yang sama. Satu dapat kesenangan. Tempo hari ada orang yang begitu anaknya menikah, yang satu meninggal. Kan satu waktu 2 peristiwa jadinya. Dan Allah bisa begitu. Nah, itu dunia. Maka akhirat itulah tempat kita nanti yang tidak akan ada batasnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, maka Allah akan memberikan kepadamu fatardo, maka engkau akan rela. Jadi artinya kata Allah, Muhammad jangan sedih, nanti tuh Allah berikan banyak, sehingga Nabi dikasih fasilitas banyak, terutama pada saat Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. 3 yang Allah kasih pada Isra Mi'raj itu. 1, sholat 5 waktu. Yang kedua, ujung surat Al-Baqarah. Yang ketiga, tidak akan disiksa orang yang mati membawa dosa kecuali
dia dosa syirik. Allah ngampunin tuh semua dosa kecuali dosa syirik. Catatan cuman itu. Itu pemberian yang Nabi ridho beneran. Ujung surat Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Itu ikrar Nabi. Umat Nabi dijamin tuh, dosanya bakal diampuni, kesalahannya dimaafkan, lupa aja ditoleransi sama Allah, tidak dibebani beban seperti umat dahulu, tidak ada bencana seperti umat dahulu, tidak ada siksa seperti umat dahulu. Kemudian akan ibadah, akan mendapatkan banyak karunia, ampunan, kasih sayang dari Allah. Oh, luar biasa, itu pemberian Allah. Bahkan Allah bilang, ada lagi yang mau diminta? Itu Allah nantangin, ada lagi nggak yang mau diminta? Bahkan kemudian tetap Nabi dikasih akses oleh Allah untuk menyelamatkan. Bahkan Nabi pernah bilang sih sama Allah, Muhammad, aku serahkan sekarang kepadamu. Kamu mau ngatur dunia apa gimana? Serahin aja, silahkan aja. Gitu, bahkan sama Allah bilang begitu. Dunia ini mau diapain terserah engkau dah. Saking sayangnya Allah sama Nabi. Cuma kan Nabi nggak begitu. Enggak ya Allah, aku mah makhluk, engkau yang mengatur segalanya, yang lebih tahu. Itu saking Allah cinta. Maka di dalam surat Al-Bayyinah nanti ada kalimat radhiyallahu ta'ala anhu wa radu an zalika liman khasya rabbah. Allah ridho terhadap manusia, manusia ridho terhadap pemberian. Itu yang paling utama nanti. Oleh karena itu akhirnya Nabi terhibur lagi dengan turunnya surat ini, bahwa menunjukkan Allah tidak ninggalin Nabi, Allah tidak benci kepada Nabi, dan Allah akan banyak menganugerahkan berbagai fasilitas kepada Nabi sebagai hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah sekalian, surat ini nyampe pada ayat yang kelima. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa syirril Fatiha bi karamatil Fatiha wa jahil Fatiha ya farijal hamma ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.